Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Hashim Kamal bin Abdullah Asgaf dari kota Banyuwangi. Kepada beliau, fadhal fa'al mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala khairi khalqillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Para habaib, para kiai, para ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga besar Majelis Ta'lim wal Maulid Riyadul Jannah, Sayyidi Al-Akh Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, Kiai Haji Abdurrahim Syadzili, dan Syaikhi guru saya Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi Dhafir, Kiai Haji Muzaki Ridwan, dan seluruh keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, dan para kiai-kiai yang lain yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, panjatan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di taman-taman surganya yang ada di dunia. Semoga dengan perkumpulan kita di taman surga yang ada di dunia akan membawa kumpulnya kita di taman surga yang ada di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat apa yang disampaikan oleh guru kita bersama, guru dari umat Islam pada zamannya, Al-Imamul Allamah Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, dan guru dari beliau Kiai Haji Raden Ahmad Azaim. Beliau mengatakan, ad-dunya mahi mizah. Ad-dunya mahi mizah. Dunia ini bukan tempatnya guyon, Pak. Dunia ini bukan main-main. Urip niki temenanan. Odik neka ongguan ongku temenanan. Ad-dunya mahi mizah, bukan untuk main-main dunia ini. Memang kita butuh kesungguhan di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Nabi berwasiat kepada sahabat Abu Dzarrin, ya Aba Dzarrin, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun wa khudhiz zada fa innas safara ba'idun. Apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, jaddidis safinah, perbarui perahu kamu. Pergarui perahu kamu, karena dunia bagaikan kita yang mengarungi samudra. Di sana ada angin, di sana ada arus, di sana ada gelombang, di sana ada badai. Perbarui perahu kamu. Wa khudhiz zada fa innas safara ba'idun, dan perbanyaklah bekal. Karena perjalanan bukan perjalanan yang dekat. Perjalanan dunia akan dilanjutkan dengan perjalanan akhirat yang tanpa batas. Jadi urip niki temenanan, Kang, terus beliau, bukan main-main. Wal jannah mahi balash,
Dan surga itu tidak gratis, bayar. Swargane ke beni gratis keh majer, bayar kan. Dan termasuk langkah-langkah sampean dari Malang berhenti dekat Nurul Qadim, pengasuh hadir di tengah kita Ki Haji Hafizul Ahkam Nuruddin, mengawal panjenengan sampai ke sini. Bukan sampean tok, Kiai ini Nurul Qadim tumut teng mriki. Mengawal sampean menghantarkan sampai ke sini. Ya ini tidak gratis, Pak. Sampai Malang pagi, saudara. Pagi. Gantian, Pak nggih. Biasanya saya yang ke Malang. Ngisi Riyadul Jannah sampai Banyuwangi pagi. Nah, sekarang sampean yang ke sini pulangnya pagi. Biar tahu rasa sampean pulang pagi. Makanya saya setiap acara kadang-kadang saya tidak sempat salaman dengan Gus Rohim. Ya tadi kata beliau itu, jauh di mata, dekat di hati. Kam min ba'idin qarib wa kam min qaribin ba'id. Banyak orang yang dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. Saya beberapa kali ngisi di Riyadul Jannah, tidak selaman sudah dengan beliau. Habis ceramah, mudun lari pulang. Kenapa? Kalau keduluan sampean, mobil kula mboten saged medal. Itu bukan pagi Pak, duhur sampai Banyuwangi nanti. Jadi beliau masih baca doa, saya sudah sampai jalan. Oke. Inilah mungkin yang bisa kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia tidak main-main dan surga itu bukan gratisan, Pak. Kita mau tidur enak saja bayar, kan? Iya, saya kalau pengajian keluar kota, di sana tidak ada tempat saya istirahat, saya butuh istirahat karena perjalanan jauh. Ngaji ke Tulungagung, ngaji ke Jombang, ngaji ke Kediri, jauh perjalanan. Ngaji ke Riyadul Jannah ini jauh, Pak. Dan dikasih hotel 1 kali saya cuman sama Syekhu. Itu pun dari wali kota Batu. Ketika hari jadi kota Batu Malang. Jauh, saya butuh tidur enak, saya ke hotel. Hanya nunut ngiler tok, ngampung ajail katanya Santri Sukareja. Nunut ngiler tok, tidur di kasur spring bed, ada AC, ada TV. Ya, ada air hangat kalau mandi. Itu minimal 1 malam 400.000. 1 malam. Cuma nunut ngiler, ngampung ajail berak, Pak. Lah bagaimana surga yang akan kita nikmati dengan segala fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah sebagai balasan, walaupun itu tidak pantas disebut balasan karena apa yang kita haturkan kepada Allah. Surga, berapa kita harus bayar untuk surga? Hotel 400.000 itu tanpa bidadari, Pak. Tanpa bidadari. Kalau mau bidadari bayar lain. Ya, mau yang mana sampean? Short time, long time, lain terga. Langsung ETT neraka, Mas. Lain. Nah, inilah harus kita tidak akan pernah lelah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat perjalanan beliau ketika hijrah ke Taif. Beliau berjalan ke Taif dengan satu sahabat saja yang bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Berdua, tidak dikawal-kawal banyak orang buatan, hanya berdua. Duaan, tak usah kawal-kawalan, Pak. Saya kawal ini kata akoannya mana? Wedian nek dikawal-kawal. Makanya saya kalau pengajian ditanya, "Beb dikawal?" Tak usah pun. Bengal kau lah. Lagi kalau dikawal ini dikawal datangnya tok, pulangnya ditinggal, Pak. Hanya sampean kayak azaim ini pengajian, Bondowoso Jember, Beb dikawal, Beb ditunggu di perapatan. Ya, berangkat tuh weng. Semua orang tahu Habib datang, Kiai datang. Tapi sampai tak mulai Kiai. Kenapa pulangnya tidak dikawal? Lain sama bupati. Bupati datang dikawal, wing. Apa katanya orang yang jauh? Oh, bupati teko. Dapat 1 jam, wing. Oh, bupati mulai bupati. Habib, wing. Oh, Habib datang. Dentek mak tak mulai Habib. Apa? Mulai nanginding Pak katibian, Pak sendirian. Nabrak mate tak mate.
Tak tahu, tapi tidak perlu dikawal dulur. Yang penting dikawal dengan berkatnya saja kan nggih. Barokah. Kita minta pengawalan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin warawuh, Nabi dikawal dengan sahabat Zaid bin Harithah ke Taif dengan cerita yang sering kita dengar. Sampai di Taif, ternyata provokator sudah masuk terlebih dahulu. Masyarakat Taif awam, tidak ngerti apa-apa. Sebelum kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam, orang kafir sudah masuk terlebih dahulu. Sanglong ben orang kafir ini sudah masuk ke kota Taif untuk menghasut, memprovokasi masyarakat Taif dan memutar balik kenyataan siapa Muhammad yang sebenarnya tidak disampaikan, tapi yang disampaikan adalah berita-berita buruk yang itu tidak pernah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diomongi, makanya mulut ini kan bahaya, lagi mulut ini bahaya, orang bisa rusak gara-gara mulut. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, Nabi yang kau paling takuti dari manusia ini apa? Yang paling diwedeni kali panjenengan niku napa Kanjeng Nabi? Apa tangan ini yang bisa memukul sehingga mengeluarkan darah? Apa kaki yang ditakuti oleh Nabi yang bisa menendang sehingga patah? Atau gigi yang ditakuti oleh Nabi yang tajam dan bisa menggigit dan melukai? Ternyata tidak. Beliau menjawab dengan isyarah, tidak mengatakan tangan atau kaki atau gigi atau kepala, tapi Nabi mengeluarkan lidahnya yang mulia sambil mengatakan, hadza, iki yang aku takuti, iki sing tak wedeni, ilat, jila, lidah, ini yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu dikampleng orang gara-gara ngampleng jarang, Pak. Orang ini kayak toko loreng gara-gara nokol jarang. Orang itu tidak nyopo satru soker gara-gara main tangan jarang. Tapi orang dikampleng gara-gara mulutnya ndak karu-karuan akeh. Apa mbok kampleng? Cangkeme kurang ajar. Arab apa itu tokol kak colok na kurang ajar. Itu berbahaya. Ini masuk sudah mulut-mulut yang kurang ajar ke Taif untuk memfitnah. Sehingga ketika Nabi masuk Taif, kepala desa ketika itu di sana yang bernama Abduyalil atau Ibnu Abdiyalil sudah mengumumkan kepada masyarakat untuk menyambut kedatangan Nabi dengan lemparan batu, sebagaimana cerita yang sering kita dengar. Yang kita lihat sekarang bukan Nabi Muhammadnya, tapi kita lihat bagaimana Zaid bin Harithah sebagai pengawal Nabi Muhammad. Dan kita bersama adalah pengawal-pengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengawal beliau secara langsung dengan jasadnya, kita mengawal syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan syariat Nabi Muhammad sama dengan keberadaan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini ngawal Kanjeng Nabi. Sehingga kita berkaca bagaimana sahabat yang ketika itu mengawal Rasulullah. Hujan batu, Pak, hujan watu ketika itu. Kita tidak menyoroti Rasulullahnya. Kita lihat bagaimana Zaid bin Harithah. Ternyata sejarah mencatat Zaid bin Harithah memposisikan dirinya dari mana arah datangnya batu. Kalau batu dari depan, Zaid ke depan. Ketika batu datang dari belakang, Zaid ke belakang. Begitu pula dari kanan, Zaid ke kanan, ataupun ke kiri, Zaid ke kiri. Apa sebab? Dirinya dijadikan bemper, dirinya dijadikan tameng untuk membemperi, untuk menghalang-halangi batu agar supaya tidak menimpa sang kekasih yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sampean. Waktu teko ngarep, Zaid mengarep. Waktu teko memburi, Zaid memburi. Dari kamada tengah batu, di sana Zaid bin Harithah memposisikan dia. Dihantamkan dadanya dengan batu, dihantamkan kepalanya dengan batu, dihantamkan kakinya untuk menendang batu, dan seterusnya dan seterusnya. Dari mana batu, di situ ada Zaid. Dodona cetak ka boten naik pakan lagi. Untung Pak Nabi itu ngajak Zaid, pas ngajak sampean. Batu dari depan ngetek ke Budi. Dari Budi gak ada, kangen gak gacer. Batu dari mana-mana pamit Pak, katanya orang Madura, ngereng gak dintot tina Kanjeng Nabi. Kula tumut sampai meriki mawon. Zaid bin Harithah kesatria, itu pengawal sejati. Dari mana? Batu, di sana Zaid bin Harithah memposisikan dirinya karena dia tahu al jannah mahi balas, kebersamaan dengan Nabi Muhammad tidak akan diperoleh dengan cuma-cuma. Tahu, sadar, sehingga
Apa sejarah mengatakan? Laqad sujja ala ra'sihi sijaja. Sungguh-sungguh bocor, semer bocor sampean. Endas nek kena watu iku napa jawane Pak Saihu? Bocor. Bocor. Bucor nih Pak. Cetak nih bocor yang ada di kepalanya Zaid itu tidak bisa dihitung sijaja. Ini begini. Bagaimana posisi Rasulullah yang di belakang? Hatta tadaba na'lahu biddima. Sandale Kanjeng Nabi ini koyok disemir abang, Pak. Padahal naik semir merah. Padahal Nabi tidak pernah menggunakan sandal bersemir merah. Kenapa kok merah? Karena tetesan darah dari kaki beliau mengalir darah. Sampai sandalnya hatta tadaba na'lahu biddima, sampai menjadi merah kedua sandalnya karena darah. Lah kita lihat Pak nggih, logika kita, akal kita berpikir, lah Kanjeng Nabi wis ditutup-tutupi lah. Sudah didangdangi waktu nih kali Zaid bin Harithah, ternyata saking akeh waktu tembus. Top ben Zaid Pak, tapi saking banyak naboto tembus. Lah Nabi yang sudah ditutup-tutupi tasik tembus, bagaimana Zaid yang di depan? Coba sampean pikir. Nabi didangdangi tasik metu getih. Lah terus pundi Zaid ingkang tengajeng? Bagaimana Zaid yang ada di depan? Berumah posisinya. Yang namanya bocor ini di kepala ini tidak bisa dihitung, Mak. Bahkan dikatakan dalam sebuah keterangan, umpama sampean kenal kali Zaid wekdal menika salipan, sampean boten nyopo dan lan boten nyongko nek niku Zaid. Tak kiranya nyangka sampean nika Zaid, Pak. Elong nika sing nika dadi raja karena bengkak. Mata yang lebar menjadi sipit karena bengkak. Ajur raine untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu panjenengan garis bawahi, keringat yang mengalir, darah yang menetes, uang yang didermakan, tenaga yang sampean kerahkan untuk Allah dan Rasulnya tidak akan sia-sia. Dere sing ngalecer, pelo si akili, pese si bakal keluar kanggo agama, tak percuma Pak, mboten percuma. Ada ditulis dengan kwitansi dan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa terus Gusti Allah? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surga, Pak. Oh iya. Lah kita kerja sama orang dibayar. Kita nulungi orang dikasih makan. Sampean kalau ada tonggonya mau punya gawe, sampean ikut nulungi dipangani, Pak. Dikasih makan. Lah bagaimana kalau kita kerja untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad? Kayak akhir merene kan nabu. Lah bagaimana untuk kita dan untuk kalau kita kerja untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dibayar, kita kerja sama orang dibayar. Kita nulungi orang dikasih makan. Lah bagaimana kalau kita nulungi Nabi Muhammad? Bagaimana kalau kita mengawal agamanya Allah? Bi anna lahumul jannah. Surga, Pak. Surga. Makanya kalau sampean mau menetes keringatnya, teteskan keringat untuk Nabi Muhammad. Kalau sampean mau mengalir darahnya, alirkan darah untuk Nabi Muhammad. Surga, Pak. Apa terbukti? Terbukti, saudara. Terbukti. Sekian tidak jauh dari peristiwa Taif, Nabi Muhammad pulang, disembuhkan luka-luka yang ada pada tubuh beliau dan pengawal beliau yaitu Zaid bin Harithah. Tidak lama dari itu dihibur Nabi oleh Allah dengan perjalanan mulia, perjalanan agung, perjalanan yang tidak pernah terjadi sebelum dan tidak akan terjadi sesudahnya, perjalanan Isra dan Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat Kanjeng Nabi, ditinggalkan Zaid ketika itu karena tidak ada yang mengawal. Undangan khusus berlaku untuk satu orang tanpa muslimat, tak manabi. Aneh. Berangkat Rasulullah tanpa pengawal. Ternyata salah satu rute daripada Isra, salah satu rute daripada Mi'raj adalah beliau berkunjung ke surga. Berkunjung ke surga. Dikatakan ketika dibuka pintu surga, bidadari yang sudah memang terkangen-kangen kepada Nabi Muhammad. Karena bidadari sadar dirinya, bahkan surga dan isinya tidak akan terjadi dan tidak akan ada dan tidak akan bermakna kecuali kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyama. Katanya Sayyidina Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi ketika beliau membuka qasidahnya, sallu ala nuril ladzi arajas sama ya fauza man shalla alaihi wasallama. Sallu, bersalawatlah kalian ala nur, kepada cahaya. Cahaya yang mana? Arajas sama, yang naik ke langit. Ya fauza, beruntunglah man, orang siapa? Shalla alaihi wasallama, yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala nabi.
naik Nabi ke surga. Ternyata bidadari sudah dengan dandanannya yang istimewa untuk menyambut kedatangan sang tamu, yaitu Nabi Muhammad. Ternyata beliau menyempatkan menyapa salah satu daripada bidadari yang sudah berjajar menunggu beliau. Apa kata Nabi? Liman antiya jariyatu. Liman antiya jariyatu, he widodari, awakmu wis macak koyok ngene, awakmu widodarine sapa? Mbok naria bidadarina sapa bing malah adanten. Napa terus? Apa katanya widodari? Ana, kula Kanjeng Nabi, abtina. Iya mbak Nabi bidadarina sapa? Ana li Zaid bin Harithah, kula widodarine Zaid bin Harithah. Yang mengalir keringatnya, menetes darahnya, menjadi pengawal panjenengan. Saya diperintahkan untuk berdandan oleh Allah menyambut kedatangan Zaid bin Harithah. Mana Zaid bin Harithah ketika itu? Urip pak, tasik urip, berselamat Zaid bin Harithah, sehat walafiat, masih ada di kota Mekah ketika itu. Orangnya masih hidup. Bidadari sudah berdandan menyambut dirinya karena berjuang. Lah kaulah sareng sampean orang ngalamate kita itu mau bidadari napa kira seharian. Wong wis mati tasik dereng ketemu bidadari ne golek-golekan. Bayangkan sampean, berjuang. Makanya kalau mau menetes keringat, mengalir darah untuk Nabi Muhammad, untuk Allah, bi anna lahumul jannah. Mun kanggo lain biasa-biasa bae, Pak. Untuk yang lain biasa-biasa saja. Jangan sampai menetes keringat mengeluarkan darah. Permusuhan, rogi, parcoma. Untuk merah, kuning, biru, oranye, merah muda, abu-abu, percuma saudara. Rugi sampean. Untuk tukaran tok, gak jelas swarga. Agama ini agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, sampean ikut kemarin. Nggih, membela salah satu partai. Ini. Ternyata tonggo depannya kok lain partainya dengan sampean. Kok kebetulan kakak ipar partainya lah lain. Majedi partainya lah lain. Konco alumni dengan alumni ternyata partainya lain. Satu naikkan bendera oranye tinggi, Pak. Tonggo ini gak terima. Munggah hijau lebih besar lagi. Mulai salipan ndak nyopo sudah. Mulai melengos. Ada tambah lama tambah pasang stiker juga. Mulai sudah jamnya tahlil mulai dak selaman. Lain warna, dak usah. Mulai. Siji sudah mau nek leren aku metu gak usah melok jam'iyah. Mulai. Ternyata setelah selesai pemilu sudah selesai, oranye sama hijau, merah sama putih, rangkul-rangkulan koalisi. Umah wetan, umah kulon sampai saat ini dereng koalisi, Pak. Beremah sampean. Setong ngapun lu geluan koalisi, bungko barak, bungko daja kita koalisi, pakun atau tokar. Rogi ke? Kalau memang mau boleh kita sebagai warga negara punya hak. Dan kita berusaha untuk bagaimana negara kita ke depan lebih baik dan lebih hebat dan lebih apa lagi? Malah tak nyetong ke setong calon lebih hebat, lebih baik, lebih maju. Bele jangan sampean, Bon. Lah kan iya saudara. Tapi jangan sampai menjadi sebab kita harus berpisah, kita harus bertengkar, kita harus bermusuhan. Kalau memang darah harus menetes, keringat harus mengalir untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi anna lahumul jannah, swarga, Pak. Itulah yang mungkin menjadi latar belakang Al-Habib Abdurrahman, Kiai Haji Abdurrahim melangkah dari Malang menuju Paiton, melanjutkan sampai ke sini, tidak tidur satu hari penuh mulai tadi malam. Belum yang kemarin Bali bersolawat, menyeberang ke Pulau Dewata, Bali, Pak. Melayu setan-setan, Pak, disolawati Riyadul Jannah. Dewa-dewa lari semua aja orang Bali. Kena solawatnya Riyadul Jannah. Luar biasa. Untuk apa? Untuk membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah saudara para hadirin boro, dan kebetulan di sini acara di bulan Sya'ban bersama dengan perayaan 1 abad Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah
Sukorejo di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan Sya'ban bulan saya. Kenapa kok Sya'ban? Kok tidak Maulid saja bulan saya karena beliau lahir di bulan Maulid. Oh, kok tidak Muharram bulan saya karena berhijrah beliau di bulan Muharram. Kenapa kok bulan Sya'ban? Sayyidina Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, profesor doktor, dalam kitab beliau Madza fi Sya'ban, ada apa rahasia di bulan Sya'ban? Ternyata dikatakan bahwa kenapa Nabi mengatakan Sya'ban bulan saya? Karena di bulan Sya'ban Nabi mendapat sebuah hadiah yang sangat besar, dan hadiah ini menunjukkan ke mata dunia bagaimana besarnya pangkat Nabi Muhammad. Apa hadiah tersebut? Turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban, sehingga Sya'ban disebut syahrus shalah wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban adalah bulan salawat. Pesantren Sukorejo bersolawat di bulan Sya'ban, memang bulannya solawat. Ayat solawat diturunkan oleh Allah di bulan Sya'ban. Dan dengan solawat ini Pak Nggih, kita hati ini akan hidup. Kata seorang ulama, insya Allah hati kita dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan, utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Cari hatimu di 3 tempat. Golek-ono hatimu di 3 tempat ini. Cari hati kamu di 3 tempat. 1, inda sama'il Qur'an, ketika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Golek-ono hatimu, nyantol apa enggak, nyambung apa enggak bodoh orang maca Qur'an. 1, yang pertama, ketika mendengar Al-Qur'an. Ternyata kok mendengar Al-Quran tidak nyantol, bahkan cenderung bosen. Kalau nyanyian luar biasa, mampu mengikuti bait per bait, kalimat per kalimat. Lo ketika Quran kok tidak nyantol. Oh, cari ke tempat yang kedua, inda majalisid dzikri, di majelis-majelis zikir seperti pada malam hari ini. Golek-ono atimu, kerasan apa tidak, seneng apa tidak, semangat apa tidak. Loh, kalau ternyata diajak zikiran males, baru duduk sebentar, alah ngene-ngene tok mulih. Lah perak ngari ya, lah minta seburma Mbak Najo. Ya memang seperti ini. Lah kalau minta artis munggah, ya bukan zikir Pak, karaoke namanya itu. Ya memang seperti ini. Tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'min. Oh, bukan sembarangan saudara, orang-orang tertentu. Tashwiqan lis-sami'in, lantunan-lantunan salawat akan menyebabkan kerinduan, kecintaan, kegandrungan, mahabbah kepada Nabi Muhammad. Tapi bukan semua orang, min khawasil mu'minin, orang-orang tertentu, orang-orang khusus, pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Cari di majelis zikir. Oh, ternyata kok tidak ketemu di majelis zikir, tidak nyambung hati. Cari ke tempat yang ketiga, indal khalwah, ketika menyendiri, iya, merenung, bertafakkur tentang kebesaran Allah, merenungi tentang keburukan yang dia laksanakan, duduk seorang diri. Ada tidak hati kalian di tempat yang ketiga ini? Ternyata ketika kita cari, ketika Quran kok tidak nyantol, zikiran sholawatan males, merenung apalagi. Kalau sepi-sepi malah pikiran yang kemana-mana. Oh, kalau sudah seperti itu, kata ulama, ya, fasalillaha an yamunna alaika biqalbin fa innahu la qalbalak. Kata ulama, kalau sudah 3 panggonan ini kau tidak temukan hati kamu, zikir males, maca Quran males, ngurungokno Quran gak gelem, mau bertafakkur ya tidak, merenungi dosa ya tidak. Apa kata ulama? Fasalillaha, jalu onang Gusti Allah, an yamunna alaika biqalbin, jalu o ati nang Gusti Allah. Minta ate ke pangeran. Arapa? Fa innahu la qalbalak, karena bekna tandi ate.
tidak punya hati. Paham nggih? Lah kita ini orang-orang yang punya hati. Alhamdulillah. Ini ya sudah yang akan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ma ma'anal amal wa kasbuna kulluh zalal. Tidak ada harapan kita, semua perbuatan kita dipenuhi dengan keburukan-keburukan. Kita hanya bermodal kecintaan kepada Rasulullah. Ketika orang sudah cinta kepada Nabi, kita lihat bagaimana contoh saja pakai untuk timbangan hati kita. Kurang ini belum 12, kurang seperempat ini belum. Sebagai timbangan untuk kita bersama. Ada seorang sahabat yang matur sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya ini ketika berada di hadapan panjenengan, saya ini merasa hidup ini berharga. Duduk bersama Nabi, melihat wajah Nabi, sholat bersama Nabi, mendengar mutiara-mutiara hikmah yang keluar dari lisan Nabi. Sebagaikan mutiara yang berjatuhan. Ka'annahu dur yaskutu min dzalikal kalam. Berbahagia hati ini ketika bersama Nabi. Tapi ketika saya pulang ke rumah, hampa hidup ini Rasulullah. Tiada guna hidup ini. Bosan saya hidup di dunia kalau bukan karena engkau. Itu kecintaan sahabat dengan Rasulullah. Sudah memaksakan orang ini beraktivitas, bercocok tanam, berladang. Padahal sudah hidup, sudah malas kalau bukan untuk Nabi Muhammad. Kemudian terdengar pengumuman yang menggoncang kota Madinah, yang menggemparkan kota Madinah, bagaikan kiamat, dojjah, jeritan terjadi di hari itu. Kenapa? Terjadi pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baginda Nabi telah berpulang kepada Allah. Kanjeng Nabi wafat. Kaget, Pak. Lah anak daripada orang yang cinta Nabi ini mendengar pengumuman, dia kaget. Nabi wafat. Dan dia berpikir bagaimana nanti ayah saya kalau dengar kabar. Apa tidak shock? Apa tidak kaget? Apa tidak ngeblak? Apa tidak gini? Akhirnya berlari anak ini menuju ladang untuk mengabarkan berita ini kepada sang ayah. Lari ke ladang. Sampai ladang didudukkan sang ayah. Sabar Pak, sabar. Semua Allah yang mentakdirkan. Sampean sabar. Si bapak bingung, boleh beda apa yang beda apa? Sabar Pak, sabar. Ini berita Allah sudah yang menentukan. Iya, aku sabar apa? Rasulullah wafat, Nabi. Rasulullah wafat, Pak. Nabi sudah wafat, wahai ayahanda. Nabi wafat, innalillah. Apa respon orang yang cinta kepada Nabi ini? Apa respon ketika mendengar Nabi wafat? Nangis, menjerit, meraung. Dia mengangkat tangan dengan hati yang penuh kecintaan mengatakan Allahumma a'mini hatta la ara syai'an ba'dahu ila an alqahu. Bayangkan apa jawaban mereka, apa jawaban orang ini? Allahumma a'mini, ya Allah butakan mata saya ya Allah, hatta la ara syai'an ba'dahu, sehingga mata saya tidak melihat siapa lagi sesudah Nabi Muhammad. Allahumma a'mini, butakan mata saya ya Allah, hatta la ara syai'an ba'dahu, sehingga saya tidak akan melihat siapa lagi sesudah Nabi Muhammad. Dan sampai kapan? Ila an alqahu, melekkan mata saya ketika Nabi Muhammad sudah di hadapan saya di surganya Allah. Luar biasa nggih. Lah kalau kita dengar begini-begini, koyok-koyoke mboten mlebu surga kula sampean niku. Koyok-koyoke, tapi kita berharap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah berfirman wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, wala saufa yu'tika, akan memberi kepada engkau Nabi Muhammad, rabbuka, Tuhan kamu yaitu Allah, akan diberi Nabi Muhammad ini oleh Allah. Sampai kapan? Berapa pemberian Allah? Miliar, triliun? Iya, berapa Allah akan ngasih Nabi Muhammad? Akan aku beri, Allah akan memberi, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, sampai kamu puas. Apa kata Allah? Akan diberi Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad puas. Surga dibuka, innal jannata muharramatun ala jami'i khalqi hatta yadkhulaha huwa, kata Allah. Surga haram dimasuki oleh siapapun saja sampai si dia, yaitu Muhammad sang kekasih, masuk dulu baru yang lain boleh masuk. Kurang apa? Bidadari sudah dengan hiasannya menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Sehingga sana surga a'la manaziliha, jannatil firdaus sudah dibuka untuk Nabi Muhammad. Kapan dan waktunya akan masuk? Apa Nabi Muhammad puas dengan pemberian Allah? Ternyata Nabi tidak puas. Dikasih apa? Tidak puas. Ketika ditanya, apa kepuasanmu wahai Nabi Muhammad? Allah sudah memberikan segala-galanya, kenapa kok belum puas? Apa kepuasanmu?
Nabi Muhammad menjawab dengan terlantang, wallahi ma arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, saya tidak akan pernah puas kalau di neraka masih ada satu umat saya. Itu yang kita harapkan, saudara. Wallahi ma arda wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah puas selama umat saya masih ada satu di neraka. Nah, itu modal bangge, modal kita. Alhamdulillah kita berada di dalam payung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesantren Salafiyah Syafi'iyah sudah 100 tahun menjadi pengawal syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dilanggengkan oleh Allah. Saya berdiri di mana-mana memberikan ceramah, berdiri di mana-mana memberikan mauidhah. Di antaranya adalah tetesan-tetesan keberkahan dari pesantren yang mulia ini. 8 tahun saya duduk di pesantren ini di bawah asuhan pengasuh. Ketika itu guru saya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, orang yang luar biasa dengan hati yang bersih. Masya Allah, semoga diberikan balasan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan beliau dan diteruskan oleh akhina saudara saya, guru saya Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahim Dhafir, dan segenap pengasuh-pengasuh yang lain, pamanda-pamanda beliau, saudara-saudara beliau, sepupu-sepupu beliau, dan pengurus pesantren yang setiap hari mengisi hari-harinya untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapat kebersamaan dengan beliau nanti di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Demikian para hadirin para rawuh ingkang saged diaturaken untuk pribadi saya dan panjenengan semuanya, keluarga besar Riyadul Jannah Malang yang saat ini bersilaturahmi ke pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ini, semoga akan berlanjut dengan silaturahmi yang akan datang, karat ba'da marrat, berulang-ulang insyaallah. Dan kepada keluarga besar pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, saya ucapkan selamat dalam ulang tahun ke-100. Semoga yang sudah dijalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dan langkah-langkah ke depan pengasuh beserta semuanya diberikan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa panji-panji Salafiyah Syafi'iyah ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf, kacang kolangan dak para kiai, para guru khusus dak salerana Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi Sapora sesajarajana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.